Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini saya akan membuat 4 bumbu dasar masakan. Ada bumbu dasar bawang, bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, dan bumbu dasar merah. Bumbu dasar ini cocok banget buat para moms dan bunda-bunda yang ingin masak lebih praktis dan lebih cepat. Silahkan like, komen, dan share, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih. Pertama-tama saya akan membuat bumbu dasar bawang. Untuk bahan-bahannya, 250 gram bawang merah, 250 gram bawang putih, 1 sendok teh merica, dan 200 ml minyak goreng. Kita siapkan blender, kemudian kita masukkan semua bahan-bahannya ya. Lalu kita blender sampai halus. Bumbu dasar bawang ini cocok banget buat bikin tumisan, kuah sop, kuah bakso, pentol, bakso, dan lain-lain ya. Setelah semua bahan dihaluskan, lalu kita tuangkan ke dalam wajan dan kita masak sampai bumbunya matang. Kita masak dengan api sedang saja ya, dan terus diaduk-aduk supaya tidak mudah gosong. Ciri bumbunya sudah matang itu biasanya bumbunya sudah mulai pecah dan mulai terpisah dengan minyak. Seperti ini ya teman-teman. Dan jika bumbunya sudah matang, segera matikan kompor ya. Setelah bumbunya matang, lalu kita tuangkan ke dalam wadah. Dan setelah itu kita biarkan dulu sampai dingin ya. Lalu kita ratakan seperti ini ya. Untuk bumbu dasar putih, saya menggunakan 250 gram bawang merah, 100 gram bawang putih, 50 gram kemiri, dan 200 ml minyak goreng. Lalu kita siapkan blender. Masukkan semua bahan ke dalam blender, lalu kita haluskan. Setelah semua bahan dihaluskan, lalu kita tuangkan ke dalam wajan dan kita masak seperti langkah tadi ya. Kita gunakan api sedang dan kita terus aduk supaya tidak mudah gosong. Bumbu dasar ini cocok banget buat bikin lodeh, opor, mie goreng, empal, dan lain-lain ya. Setelah bumbunya pecah dan terpisah dengan minyaknya, lalu kita segera matikan kompor ya. Setelah bumbu putihnya matang, lalu kita tuangkan ke dalam wadah. Lalu kita ratakan bagian atasnya ya. Untuk selanjutnya, saya akan membuat bumbu dasar kuning. Bahan-bahannya 250 gram bawang merah, 150 gram bawang putih, 50 gram kemiri, 25 gram kunyit, 20 gram jahe, 20 gram lengkuas, 1 sendok makan ketumbar, dan 200 ml minyak goreng. Kita siapkan blender, lalu kita masukkan bahan-bahan yang lebih keras terlebih dahulu. Sini saya masukkan jahe, kunyit, lengkuas, dan kemiri. Setelah itu kita masukkan bahan lain dan kita haluskan. Setelah semua bahan dihaluskan, lalu kita tuangkan ke dalam wajan, lalu kita masak. Kita gunakan api sedang saja ya, lalu kita aduk-aduk supaya tidak mudah gosong. Bumbu dasar kuning ini cocok banget buat dibikin soto, acar, laksa, ayam goreng, nasi kuning, dan lain-lainnya ya. Nah,
ini bumbunya sudah matang. Bumbunya itu sudah mulai pecah dan terpisah dari minyaknya ya. Setelah itu, kita segera matikan kompor. Lalu kita masukkan ke dalam wadah dan kita ratakan. Dan kita biarkan bumbunya sampai dingin dulu ya. Untuk bumbu dasar merah, di sini saya siapkan 250 gram bawang merah, 50 gram bawang putih, 250 gram cabai merah, 50 gram cabai rawit atau sesuai selera ya, 20 gram kemiri dan 200 ml minyak goreng. Lalu kita haluskan semua bahan. Di sini saya menggunakan chopper ya. Nggak tahu kenapa tadi blender saya ada sedikit kendala, jadi saya lanjut gunakan chopper ya. Tapi nanti hasilnya sama aja ya teman-teman, nggak masalah. Lalu kita haluskan semuanya. Setelah semua bahan dihaluskan, lalu kita tuangkan ke dalam wajan dan kita masak sampai matang. Kita gunakan api sedang dan kita aduk-aduk supaya tidak mudah gosong ya. Bumbu merah ini cocok banget buat bikin sambal goreng, balado, nasi goreng, ayam bakar, dan lain-lain ya. Nanti ketika dimasak bisa ditambahkan dengan jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, serai, dan lain-lain ya. Tergantung dari masakan apa yang pengen kita masak. Dan ini bumbunya sudah matang, lalu kita segera matikan kompor. Setelah bumbunya matang, lalu kita tuangkan ke dalam wadah dan kita biarkan sampai dingin. Dan jangan lupa bagian atasnya kita ratakan dulu ya. Dan ini dia, bumbu dasarnya sudah jadi. Oh ya teman-teman, bumbu dasar ini bisa awet 1-2 bulan loh. Jadi bumbu dasar ini cocok buat para mams dan bunda-bunda yang pengen masak tapi lebih praktis dan tidak ribet. Jadi tiap kali kita masak, kita nggak perlu ngupas-ngupas, nggak perlu ngulek-ngulek, dan nggak perlu ngeblender lagi. Untuk takaran 1 kali masak, kita bisa menggunakan 2 sendok makan ya. Dan pastikan sendok yang kita pakai itu bersih dan kering ya, supaya bumbu dapurnya itu tetap awet disimpan di kulkas. Nah, setelah bumbunya benar-benar dingin, kita bisa menutupnya ya. Lalu kita bisa menyimpan di dalam kulkas bagian chiller atau di dalam freezer ya. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.